Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatin islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah, fa aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amjad wa habibihil musaddaq, al-ma'ruf fis sama'i bi Ahmad wa fi ardina bi Abil Qasimi Mustafa Muhammad. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, para tokoh masyarakat RT, RW, lurah, camat, para DKM Masjid An-Nur, para tokoh, para sesepuh yang hadir pada malam hari ini, semuanya kita doakan untuk mereka semua agar panjang umurnya, berkah rezekinya, jarang sakit, dan mudah-mudahan urusan dunia dan akhiratnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salam penghormatan yang istimewa untuk kalian semua hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Angkat tangan semuanya, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah kabulkan hajatnya, yang sakit Allah sembuhkan, dan yang bagi memiliki hajat belum dikabulkan, mudah-mudahan pulang dari sini Allah kabulkan segala hajat kita, amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, perlu diketahui bahwa tidak ada perkumpulan apapun itu, saya yakin, yang terjadi di aspek masyarakat, entah perkumpulan apapun itu, keharmonisan dan silaturahmi warga antar sesama manusia tidak sesahdu, tidak sekompak, dan tidak seseru acara maulid Nabi Muhammad SAW. Betul atau tidak? Sepakat kamu? Saya yakin di kampung ini, saya yakin pada malam hari ini tetangganya harmonis, rukun, saling tolong menolong, saling gotong royong untuk mensukseskan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya mulai, perlu diketahui dan perlu didengarkan untuk orang-orang yang ikut serta andil dalam berlangsungnya acara seperti ini. Di sini orang-orang tua harus melek matanya. Orang-orang yang memiliki kedudukan di daerah ini harus tergerak hatinya, bahwa anak muda sangat langka di akhir zaman ini yang hatinya tekun dalam mempelajari ilmu agama. Kalau boleh dilihat, kalau boleh dihitung, saya yakin panitia semuanya capek. Belain apa, digaji kagak, bikin panggung segala macam, nyiapin makanan harus capek, ngundang penceramah datang segala macam, begini-begini semua harus dituin. Karena apa? Karena ada rasa semangat dalam beragama Islam. Pukulan bagi orang tua, pukulan bagi orang-orang yang memiliki kedudukan, pukulan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Makanya perkumpulan seperti ini, anak muda yang bergerak harus disupport oleh orang-orang tua dan harus dilestarikan
dan perkumpulan pada malam hari tidak boleh menjadi perkumpulan yang terakhir, harus ada setiap tahun. Setuju tidak? Setuju. Kalau dipikir panitia capek gak dapat apa-apa, cuma apa? Karena rasa semangatnya besar, rasa cintanya besar kepada Nabi Muhammad, dan rasa beragama Islam yang baik menjadi pukulan. Kita nggak lihat yang tadi di belakang, yang wayahnya ngopi mah ngopi, kita ngelihat anak muda mau ngaji. Bersyukur anak-anak kita yang duduk pada malam hari ini. Yang anaknya belum duduk pada hari ini, mudah-mudahan nanti suatu saat dia akan menjadi anak yang ahli majelis, yang senang dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal. Paham poinnya? Yang pertama, acara seperti ini harus disupport, disukseskan dan dilestarikan. Jangan menjadi acara seperti ini justru mematahkan semangat anak muda. Anak muda punya inovasi, mau begini, dukung selama itu baik. Apalagi acara-acara seperti ini justru menyenangkan Nabi Muhammad dan juga bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Dulu ada seorang bijak, orang bijak pernah berkata, aku mencari benda yang paling kuat di muka bumi, aku temukan adalah besi. Ini harus dua arah ya. Ketika saya bertanya harus dijawab dengan yang kompak. Oke, setuju gak? Orang bijak berkata, aku menemukan sesuatu yang paling kuat di muka bumi, aku temukan besi. Aku temukan. Dia getokin tuh besi ke pohon, ke tembok, tuh besi kagak hancur, cuma penyok. Lalu ketika besi itu dibakar sama nih orang bijak, lalu besi itu melebur, kalah sama api. Orang bijak ngomong, wah berarti api lebih kuat. Berarti api lebih. Apa yang mampu mengalahkan api? Air, karena air mampu memadamkan api. Berarti air lebih. Bu, apa yang mampu mengalahkan air? Hah? Panas air nih. Ini di sini maaf. Kalau siang panas kagak? Ini air hilang kagak? Kagak kan? Masa kalah mau panas? Apa yang mampu mengalahkan air? Allah. Iya semuanya kalah. Mau Allah tong kita juga kalah. Cuma bukan begitu jawabnya. Yang menampung air adalah, berarti awan lebih. Apa yang mampu mengalahkan awan? Yang mampu mengalahkan awan adalah angin, karena angin mampu menggiring. Angin mampu menggiring awan. Terserah angin tuh awan mau hujan di mana, betul kagak? Berarti angin lebih kuat. Apa yang mampu mengalahkan angin? Apa? Balsam. Yang mampu mengalahkan angin adalah gunung. Kenapa gunung? Karena gunung mampu menghadang angin, berarti gunung lebih kuat. Sekarang apa yang mampu mengalahkan gunung? Yang mampu manusia. Betul. Kenapa manusia? Kata orang bijak tersebut, kenapa manusia? Karena manusia mampu berdiri di atas kepala gunung, menginjak kepala gunung, berarti manusia lebih. Apa yang mampu mengalahkan manusia? Yang mampu mengalahkan manusia adalah rasa ngantuk. Rasa ngantuk. Apa yang mampu mengalahkan rasa ngantuk? Kopi. Apa yang mampu mengalahkan rasa ngantuk? Jawabannya nyamuk. Tuh, mau beli autan tong, kagak bisa tidur ya emang kalau dinyamukin. Yang mampu mengalahkan rasa ngantuk adalah kegelisahan. Apa yang mampu mengalahkan kegelisahan? Yang mampu mengalahkan kegelisahan adalah hati yang mampu mengalahkan kegelisahan adalah ketenangan. Kita harus tenang menghadapi dunia yang penuh lika-liku ini. Lalu orang bijak tersebut ingat dengan firman Allah yang berbunyi, ala bizikrillahi tatmainul qulub, hanya kepada Allah lah hati menjadi tenang.
Maka disimpulkan oleh orang bijak tersebut bahwasannya makhluk Allah yang paling kuat di muka bumi adalah seseorang yang memiliki hati yang tenang. Dan cara mendapatkan hati yang tenang tidak lain dan tidak bukan adalah di tempat-tempat seperti ini, di acara-acara seperti ini. Hati yang tadinya keras menjadi lembut, hati yang tadinya gelisah menjadi tenang, yang tadinya banyak pikiran, yang sekarang kelilit utang, pulang dari sini sekarang duduk di sini mah kagak ada pikirannya, lupa sama utang, betul? Yang cuciannya seabrek-abrek, duduk malam hari ini mah lupa cucian yang banyak, betul kagak Bu? Alhamdulillah, makanya bilang panitia kalau bisa perkumpulan seperti ini mah tiap hari. Bu, paham gak Bu? Cara mendapatkan hati yang tenang, ketenangan hati adalah di acara-acara seperti ini. Membaca maulid, membaca zikir, mendengarkan ceramah, itu bisa melembutkan hati yang tadinya keras, yang tadinya penyakit hati, ngelihat tetangga enak aja, pulang dari sini akhlaknya menjadi baik. Poin yang kedua, mengapa kita harus mengadakan maulid, mengadakan perkumpulan-perkumpulan seperti ini? Perkumpulan seperti ini kita adakan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, bukan untuk memuliakan Nabi. Nabi sudah mulia, tetapi memuliakan diri kita dengan memuliakan Nabi Muhammad. Perkumpulan seperti ini kita bawa mulia. Kenapa harus maulid? Karena zaman sekarang perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang menyelamatkan anak bangsa, perkumpulan yang menyelamatkan akhlak dan krisis moral yang terjadi. Mohon maaf, zaman sekarang anak muda mah akhlaknya pada kurang ajar sama yang tua, betul kagak Bu? Betul ya? Emang kenapa di ngelancongin mulu sama yang kecil? Yang menyelamatkan perkumpulan, yang menyelamatkan lingkungan kita ini perkumpulan seperti ini, perlu disadarin. Kita yang butuh perkumpulan seperti ini. Kita harus memiliki rasa terima kasih kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini baiknya luar biasa sama kita. Nanti Bu, di hari akhir semuanya kita dibangkitkan. Saya, kalian dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai pakaian. Di padang mahsyar satu sama lain kagak kenal. Anak yang kita besarkan tidak mengenali kita. Orang tua yang begitu sayangi tidak mengenali kita. Teman-teman, sahabat yang begitu rela waktu berjam-jam kita habiskan di dunia hanya untuk mereka, hanya untuk menyenangkan mereka. Tapi di hari itu mengenali diri kita saja tidak. Suami kita Bu, yang kalau mau berangkat kerja kita pakein kaos kakinya yang bau teri itu Bu, kemejanya kita pakein. Nanti di hari akhir kalian kenalin kita. Dan mohon maaf bapak-bapak, kita kerja dari pagi sampai sore mati-matian buat anak sama buat bini. Nanti di hari akhir Pak, itu istri sama anak-anak kita nggak bisa nyelamatin kita. Yang nyelamatin kita Nabi Muhammad. Yang bisa nyelamatin kita cuma Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerengek syafaatnya. Nah, langkah sepatutnya bagi kita, selagi masih ada harta, selagi masih ada raga, untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita dilihat, tangan kita ditarik, minta tolong nanti sama Nabi Muhammad, kita dimasukkan ke dalam surga. Kita minta syafaat. Anak-anak kita gak bisa kita andelin. Sedihnya seminggu doang tahlilan, hari ke-10 udah maksiat lagi, udah bawa dosa buat kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka perkumpulan seperti ini Bu, perlu diketahui harus menjadi perkumpulan yang kita tunggu-tunggu. Kita harus butuh sama perkumpulan seperti ini apa? Untuk merelaksasikan diri kita yang tadi tegang, yang tadinya banyak dosa.
Perkumpulan seperti ini adalah menjadi tolak ukur bagi kita. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Masyi kama majma'al maulid yujallil qurub." Tidak ada perkumpulan seperti perkumpulan seperti ini yang paling ampuh dalam menolak bala. Kagak ada perkumpulan yang paling ampuh menolak bala kecuali perkumpulan seperti ini. Karena turun rahmat, turun barokah, turun keselamatan bagi yang hadir. Turun keselamatan bagi keluarga yang hadir. Misalnya mohon maaf, di daerah yang lain terkena musibah, ada gempa bumi atau apa, insya Allah tempat seperti ini yang sering dibacain maulid kagak bakal kena bala, kena musibah. Zawaka taubatak yalasi idza batatu. Ini adalah tempatnya orang kalau mau bertobat. Wahai orang-orang yang penuh dosa, kalau mau tobat ini dimulai tempatnya dari tempat-tempat seperti ini. Zawakat aubat kaya syani idza batau. Ini adalah tempat kembalimu wahai orang-orang yang sudah jauh. Sejatinya tempat kita adalah tempat-tempat seperti ini, Bu. Saya nggak mau panjang lebar, saya harus pergi ke Solo. Ini udah jam berapa? Saya mau ngasih masukan. Ini masukan. Ini menjadi harus menjadi direnungkan. Kalau direnungkan ini penuh maknanya. Saya ini dulu selesai pesantren adalah anak keluar pesantren yang tidak seperti orang-orang seperti biasanya lainnya. Orang keluar pesantren, saya di pesantren 7 tahun. Keluar pesantren tuh kalau kita ngelihat latar belakang kita pasti berkumpul dengan anak-anak santri, betul. Duduknya cuma di majelis-majelis, di masjid-masjid. Nah, kebetulan sebelum saya dimasuki pesantren, saya adalah anak yang begitu nakal kalau bisa dibilang. Bandel, sering nongkrong. Karena kebandelan saya dimasukin pesantren, alhamdulillah lulus 7 tahun pesantren, keluar nggak bandel lagi, cuma saya tetap dengan teman-teman yang lama, gaul saya masih nongkrong masih suka. Lalu terjadi peristiwa ketika tahun 2020, yaitu ayah saya meninggal. Teman saya banyak banget, saya nongkrong setiap hari di coffee shop. Banyak teman kemana-kemana keliling, udah sama teman, pokoknya setiap hari saya habiskan waktu buat teman. Sampai salah memprioritaskan diri yang harusnya buat keluarga, tapi buat teman saya upayakan. Saya kalau ketemu teman-teman majelis lagi nongkrong, bosen, ntar majelis ketemu dia lagi, gue pengen sama teman-teman gue yang lain. Saya gitu, saya acuhkan, saya nomor 2 kan. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi, almarhum ayah saya meninggal tahun 2020. Itu meninggal yang nguburin hampir 1000 lebih. Hampir 1000 orang lebih. Itu isinya teman-teman saya. Dan di situ saya bisa memfilter. Ada teman-teman saya yang orang-orang supporter, yang orang-orang saya nongkrong, yang orang-orang saya majelis, semuanya datang. Teman-teman saya perhatikan, yang itu ketika ayah saya meninggal, betul dia datang takziah, tetapi dia cuma di luar, cuma ngabisin kopi sama rokok, nggak bisa baca tahlil, nggak bisa baca fatihah. Takziah sekedar datang mengucapkan bela sungkawa, tidak mendoakan yang baik buat orang tua saya. Padahal yang saya harapkan sebagai anak yang ditinggalkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal cuma doa yang baik. Betul tidak, Bu? Sepakat gak, Bu? Tetapi ketika saya lihat satu sisi orang-orang majelis yang saya tidak kasih prioritas, yang saya acuhkan karena kebosanan saya, justru mereka lah yang mendoakan ayah saya, bahkan sampai hatam 30 juz, lalu mengantarkan ke kuburan, ikut colatin sampai tahlil hari kesekian, semuanya tetap hadir. Tetapi teman-teman yang begitu saya prioritaskan, yang jauh dari lingkup agama, berteman bukan berdasarkan agama, cuma ngabisin rokok, ngedoain nggak bisa. Itu menjadi pukulan telak bagi saya. Teman yang berguna adalah teman yang kita kenal dalam menuntut ilmu. Makanya dari sekarang, yang ibu-ibu harus difilter lagi temannya, yang bapak-bapak harus difilter lagi tongkrongannya, yang anak-anak harus diperhatikan lagi temannya. Cari teman yang betul-betul mengarahkan kita kepada agama, yang betul-betul bisa bermanfaat bagi akhirat kita. Betul gak? Percuma kita punya teman, kita mati gak didoain. Iya gak? Jauh-jauh orang seperti itu.
Dan jagalah anak kita Bu dari yang namanya setan-setan zaman sekarang pacaran. Jangan sampai ini udah terjadi luar biasa, bahkan menjadi hal yang lumrah. Kita punya anak perempuan kita jaga tapi seenaknya dibawa sama orang. Jangan mau Bu, orangnya kagak bertanggung jawab lagi, jelek lagi, kagak punya tanggung jawab. Iya Bu, orang kalau udah berani ngajak perempuan pacaran adalah laki-laki yang cemen. Laki-laki yang bagus adalah yang datang ke rumah meminta dan meminang anak ibu. Kalau ada yang mau pacaran kagak, mau anaknya bayi apa segala macam. Kalau namanya pacaran mah pacaran, bisa putus, bisa disakitin hatinya. Cari orang yang pinter agamanya, yang rajin sholatnya, datang. Kalau mau serius sama anak gua, lu nikahin dia, jangan lu pacarin. Karena apa? Perempuan juga butuh kepastian. Betul gak? Tidak butuh yang namanya harapan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan insya Allah bermanfaat bagi antum semua dan juga khususnya bagi saya. Mohon maaf gak bisa panjang lebar karena saya harus pergi ke Solo. Tadinya kalau misalnya nggak ke Solo mau berjam-jam juga saya ladenin. Allahumma jal jama'ana hada jaman marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la mana wa la sakian wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir semuanya panjang umur, berkah rezekinya, sehat badannya, yang sakit Allah sembuhkan, yang belum punya jodoh pulang dari sini ketemu jodohnya, yang belum punya anak pulang dari sini memiliki anak yang soleh, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya orang tua Allah panjangkan umurnya, yang orang tuanya sudah tiada mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya, yang banyak utang mudah-mudahan banyak rezekinya buat bayar utang, yang banyak masalah, banyak cicilan, mudah-mudahan banyak rezekinya buat mesin cicilan. Yang orang punya utang ke kita, mudah-mudahan mereka banyak rezekinya buat bayar utang ke kita. Yang ada orang niat jahat kepada kita, ya Allah mudah-mudahan gagalkanlah niat jahat mereka. Dan mudah-mudahan ya Allah tidak bangkit dari tempat ini, melainkan dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil Engkau ampuni ya Allah. Dan juga ya Allah mudah-mudahan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan yang baik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.